Pansos, pantang, anti sosial. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue di Avi Chen Chen, ambis banget ya. Nah di kali ini gue mau ngambil temanya itu adalah tentang sosial. Tetapi dalam pembahasan kali ini gue mau ngomongin tentang kepribadian seseorang. Ya kepribadiannya adalah extrovert dan introvert. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa sih extrovert introvert. Tapi di sini gue mau ngebahas tentang lebih enak, lebih asik main sama anak extrovert apa introvert ya, kayak gitu loh. Nah, kayaknya kalau udah dengar extrovert introvert, teman-teman udah pada tahu dan teman-teman kayaknya udah familiar. Cuma kalau masalah lebih asik mana sih extrovert apa introvert? Nah, di sini gue bakal bagiin pengalaman gue ke teman-teman dan di sini gue juga bakal ditemanin sama teman gue namanya Nadia yang sebelumnya udah pernah nge-podcast bareng sama gue sih. Nah, oke deh, gue langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Seruan mana sih antara extrovert dan introvert kalau lagi main? Oke, gue telepon dulu ya teman gue ya. Kayaknya gue udah nggak perlu lagi ngasih tahu siapa sih teman gue yang satu ini, namanya Nadia. Dia adalah teman sefakultas gue. Halo Teh. Hai Andi. Gimana kabarnya Teh? Baik? Baik, alhamdulillah. Wah, seneng banget nih aku dengar kabarnya. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Tidak kena corona ya, jangan sampai ya. Iya, jangan sampai dong. Gimana Teh? Lagi santuy ya Teh? Alhamdulillah lagi mempersiapkan KKN. Oh, dasar nih udah semester atas nih guys ceritanya. Doain ya guys. Oh, Asia. Semoga lulus. Semoga cepet lulus lah. Oke lah, siap. Teh, kali ini kan kita ngomong nge-podcast lagi nih. Cuma pembahasannya tentang sosial nih, ya enggak? Yup. Ya kan, kita mau ngomongin tentang lebih asik mana sih main sama anak extrovert apa anak introvert, bener nggak? Yoi. Nah, Ngeri yoi. banget ya judulnya. Iya, judulnya ngeri banget ya. Anak extrovert introvert dibawa-bawa. Teh, aku mau nanya nih Teh, kita anak sosial ya kan, pasti kan kita harus tahu dong kepribadian introvert extrovert, bener nggak? Betul. Ya betul. Menurut Teteh, introvert dan extrovert tuh apa sih definisinya? Menurut aku, introvert itu sendiri adalah seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, memiliki ketenangan untuk merefleksikan diri dia sendiri kayak gitu. Mereka tuh tidak menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang terdekatnya kayak gitu. Jadi intinya menurut aku kesimpulannya introvert itu ya pendiam tapi nggak pendiam juga gitu. Kalau misalkan extrovert gimana Teh? Kalau ekstrovert sendiri itu seseorang yang lebih responsif gitu loh, lebih ekspresif menurut aku kayak gitu sih. Oh, berarti kalau kita bisa simpulkan kalau introvert itu tipe orang yang senangnya menyendiri tanpa bersosialisasi gitu. Iya betul. Kalau yang ekstrovert tuh lebih menyesuaikan sama lingkungan sosialnya dan masyarakat sekitar, bisa aksi dan reaksi sama masyarakat kan. Terus mungkin kalau introvert tuh lebih butuh waktu kalau menurut aku, bukannya nggak bisa, tapi lebih butuh waktu untuk bisa bergabung bersama masyarakat kayak gitu. Oh iya sih benar. Cuman iya sih benar sih. Yang aku alamin sih Teh, ya anak introvert itu emang benar sih butuh adaptasi, waktu. Sedangkan anak extrovert tuh kayak gampang cair gitu nggak sih? Ya nggak sih? Iya betul. Iya sih benar. Cuma hal yang paling tampak nih Teh, tadi kan kau udah secara definisi kan ya. Hal yang paling tampak menurut Teh anak intro sama extrovert tuh apa sih? Kalau untuk introvert sendiri, pertama lebih memilih kerja sendiri secara individual. Terus yang kedua, sering kita anggap tuh orang introvert tuh selalu orang yang sering ngelamun gitu. Sering ngelamun kayak gimana coba? Di pojokan gitu ya sambil gitu ngelamun. Terus yang ketiga tuh ini, mereka tuh lebih memilih rata-rata ya, lebih memilih menulis dibanding berbicara kayak gitu. Ah, masa sih? Seriusan Teh? Iya. Oh. Nah, terus itu lanjut. udah kayak gitu, cara berpikirnya orang introvert itu memang lebih internal, mungkin lebih banyak berpikir gitu ya daripada bertindak seperti itu sih. Oh, oke. Kalau sama ekstro gimana? Kalau untuk ekstrovert sendiri, karena aku mah anaknya juga, Abi juga ekstrovert banget. Aku ekstro.
bisa sampai menyendiri. Jadi udah kelamaan kayak gini tuh, kelamaan pandemi gini, aku malah juga sering silaturahmi sama teman-teman melalui jejaring sosial. Terus udah new normal kayak gini, tetap ngadain silaturahmi, cuman pakai physical distancing gitu. Oh iya benar. Terus yang kedua, senang berada di tengah-tengah orang banyak. Iya. Aku banget juga. Benar. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kita bisa simpulkan tuh kalau seorang orang extrovert itu tuh kayak dapat energi dari orang, gitu kan? Betul. Kalau misalkan orang anak introvert itu tuh kayak capek, energi kayak habis kalau ketemu orang tuh. Iya, benar. Kayak bingung harus ngapain mungkin ya mereka. Iya, kayak yang males aja gitu kan ya. Iya sih bener. Cuma aku mau nanya nih Teh, pasti kan yang namanya extro dan intro kan ada kelebihan dan kekurangan. Nah menurut Teteh kelebihannya apa aja kalau anak extro ya? Kelebihannya kalau anak ekstro itu menurut aku lebih banyak teman, lebih punya banyak relasi kayak gitu kan. Ya. Karena mungkin mudah bergaul. Terus kelebihannya anak ekstrovert tuh lebih optimis dan dia tuh tidak mengkhawatirkan terhadap resiko gitu. Jadi dia melakukan sesuai dengan tindakannya apa yang ia mau gitu. Iya bener sih, tanpa pikir panjang ya. Iya. Iya sih, jadi itu gitu. Tapi selain ada ekstrovert dan introvert, di sini juga ada ambivert nih ternyata. Oh, ambivert. Oh iya. Jadi ambivert itu seimbang antara ekstro dan intro gitu loh. Iya sih. Cuma yang aku baca ya kalau ambivert itu kayak gimana ya, kalau dalam psikologi ya, itu tuh kayak emang sih perpaduan antara introvert dan extrovert, cuma orang tuh cenderungnya kemana gitu loh, lebih tepatnya gitu sih kalau ambivert, ya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak kalau kata kakakku kan psikologi ya, kata dia tuh kayak nggak ada yang namanya ambivert tuh nggak ada, yang ada tuh cenderung kemana walaupun cuman berapa persen kayak gitu loh. Iya benar. Nggak? Jadi mungkin dominannya kemana? Nah gitu, betul banget. Tapi lumayan imbang gitu. Benar. Nggak yang signifikan. Benar. Iya sih. Terus tadi apalagi sih kelebihannya di extrovert itu? Kelebihannya mungkin itu aja sih tadi, yang paling utama menurut aku lebih banyak teman gitu dan orangnya lebih optimis gitu, lebih ramah, ceria, bahagia. Oh, kayak mungkin bisa dibilang kayak easy going kali ya, kayak mudah bergaul sama orang. Easy going ya, iya benar. Orangnya santuy, kalau ngomong mungkin rada ceplak-ceplak gak dipikirin kali ya. Iya. Yang penting bisa interaksi dan berbicara di depan orang banyak. Iya benar. Gitu kan? Meskipun asbun mungkin kadang. Iya benar. Kita banget. Gak lah, jangan sampai lah. Kan aku udah pakai materi ini Teh. Oh iya benar. Udah di briefing. Oh iya, aduh di belakang layar banget kita ceritain ya. Oke Teh, tadi kan kelebihan udah disebutin kan ya. Tapi kekurangan orang extrovert tuh menurut Teh gimana? Ekstrovert ya? Kekurangannya? Kekurangannya dari orang ekstrovert tuh, kalau aku sendiri mungkin kalau orang yang introvert ngeliat tuh gimana ya Bi? Berlebihan kali ya. Oh iya. Over apa ya? Overacting kali ya? Orang ekstrovert juga kayak gini Bi, kayak nggak bisa sendiri gitu loh, butuh temen gitu, banyak orang. Bener sih. Jadi kayak terkadang tuh kayak gimana ya? Terkadang kayak nggak bisa kayak gimana ya? Nggak bisa sendiri gitu loh. Jadi kayak uring-uringan kalau sendiri tuh. Iya sih. Iya betul. Aku Terus banget. kita tuh juga sering ini Bi, ekstrovert terlalu terbuka mungkin. Jadi kita nyampe privacy kita mungkin kalau orang yang berlebihan banget pasti bakal diceritain kan. Iya sih gitu. benar. Mungkin saking ekspresifnya gitu. Iya benar. Jadi kayak nggak ada batasan diri gitu nggak sih? Iya betul. Sih benar. Terus kita tuh sering ini Bi, kita tuh sering dianggap sebagai pribadi yang terlalu membutuhkan orang lain. Jadi kita karena mungkin sendiri kita butuh orang lain, terus kayak kita nyari orang kan buat untuk ngobrol, buat diskusi kayak gitu. Iya sih. Cuman aku iya sih benar. Setuju banget sih. Ada lagi nggak Teh kira-kira? Apalagi ya? Kita tuh juga mungkin orangnya terlalu bersemangat, tapi menurut aku terlalu bersemangat itu bukan jadi hal yang negatif sih, iya lebih sih, ke positif ya Bi. Benar sih. Cuman emang tadi balik lagi ke ini sih Teh, ke apa yang dominan tadi sih menurut aku, ya nggak sih? Iya. Jadi ini kok kata ini, kenapa? Kekurangannya satu lagi nih. Apa? Kita tuh terlalu punya masalah dalam mengontrol ocehan kita sendiri, ya nggak sih? Oh jadi kayak
Kayak gimana nih? Kayaknya aku pernah ngalamin deh. Iya, maksudnya sama kayak sejenis asbun tuh kayak yang Iya. apa yang ada di otak tuh langsung kita keluarin Iya, gitu bener. tanpa kita pikir. Iya bener-bener, gak dipikirin gitu ya. Iya. Iya sih emang bener-bener sih. Cuma aku mau ngomong sih ada salah satu fenomena sih nih kayak tentang extrovert ya. Jadi yang namanya orang ekstro itu ada kadarnya teh. Jadi dalam sekian persenan itu orang tuh ada sisi introvertnya. Misalkan dia anak ekstro nih, katanya anak ekstro kan, pasti ada sisi intronya. Misalkan intronya 10%, ekstronya 90%, kayak gitu loh teh. Iya. Bener nggak? Itu tuh harus bisa kontrol banget, karena kalau nggak bisa jadi toksik orang ekstro tuh kadang, nggak sih? Iya, betul. Bener sih, karena aku ngalamin. Abi sendiri udah cek gitu belum? Cek kepribadian. Aku udah cek ekstro emang hasilnya, cuman aku sekarang lagi Berapa menurunkan kadar sih. Kalau aku waktu SMA itu 90% 10%. 90 ekstro, 10%-nya intro. Toxic bener, asli kayak buat diri sendiri tuh kayak toxic gitu loh. Dan orang lain pun juga ngerasa toxic. Ini jujur aja ya, bodo amat gue mah. Iya. Tapi sekarang kayak mau diturunin jadi 70 sih. Sekarang aku ngerasa kayak aku udah 75 kayaknya ya, 75-25 lah. Iya, betul. Iya sih. Kalau teteh berapa teh? Mungkin karena pandemi nggak? Kalau pandemi bisa jadi. Bisa jadi ya. Cuma emang jadi refleksi diri gitu sih, ya nggak sih? Iya, benar. Bener. Kalau teteh kira-kira berapa persen ekstronya? Aku kemarin baru tes tuh, lagi ceritanya ngumpul tuh yang sama Fate gitu-gitu. Terus dia Fate cerita, aku tuh ambivert katanya. Oh iya, tapi aku lupa nanya dia dominannya kemana gitu. Terus akhirnya aku dikasih link sama teman, terus aku isi. Isi. Aku dapetnya ekstrovert 84 ekstro, sisanya intro. 16% intro. Aduh. Dan tipe penghibur aku tuh. Wis, Dapetnya kayak gitu. penghibur, gila, penghibur. Oh, penghibur sekali. Penghibur konteksnya dulu ya. Konteksnya tuh maksudnya mungkin yang murung, yang apa gitu. Bener. Aku hibur. Iya, bener. Ya, intinya ada kadarnya lah ya kalau misalkan ekstro tuh. Kan? Betul. Iya sih. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan ekstro. Nah, kita mau ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan introvert apa nih teh? Kelebihan dan kekurangan introvert. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan introvert itu sendiri aku kurang banget karena kan aku nggak ngerasain banget ya Bi. Jadi rada-rada susah untuk menjelaskannya gitu. Oh iya sih, soal teteh ekstro ya. Iya, Bener. tapi kalau emang ditanya apa itu kelebihan dan kekurangannya, ya secara yang aku lihat aja ya gitu. Untuk anak introvert sendiri tuh kelebihannya, yang pertama itu dia orangnya kreatif loh Bi. Iya, bisa jadi. Ya kan, bisa jadi kreatif, terus dia tuh lebih mandiri. Dia tuh juga seorang pemikir, terus tapi ada juga kekurangannya gitu. Oh iya. Jadi kan disebutin tuh. Sering. Kekurangannya apa? Kekurangannya tuh sering dianggap ansos Bi. Antisosial ya. Antisosial. Ya, oke. Itu apa lagi kekurangannya? Terus lebih banyak mengalah juga, tapi kalau menurut aku mungkin mengalahnya karena dipendem kali ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus sering dianggap tidak serius menjalani hidupnya. Udah gitu bertindak dengan emosi. Tapi kalau untuk emosi sendiri ya semua orang pasti punya lah gitu. Iya, Extrovert nggak introvert, ya nggak sih Bi? Ya gitu, lanjutin. Yang terakhir ini Bi, jadi itu dia kalau lagi sakit gitu-gitu pokoknya lebih ke stres gitu loh. Oh iya benar. Terlalu dipikirin gitu. Overthinking. Kan kalau emang overthinking. Iya benar. Overthinking maksud aku. Iya. Jadi tuh nggak diluapin ke orang gitu kan, jadi kayak di sendiri aja gitu, unek-uneknya itu. Iya benar. Iya benar, kayak mual nggak sih nahan emosi gitu, ya Allah kok juga mual. Iya aku tuh kalau lagi mendem gitu ya, aku lebih ke cerita sih. Iya benar. Cerita. Kalau orang kan ada yang dipendem, kalau aku sih lebih baik sharing gitu. Iya sih benar.
Ya kalau aku sih gini sih teh, kalau aku mah ya di apa ya, dipendem dulu, kalau emang nggak kuat baru keluarin kokong gitu orangnya. Jadi kayak butuh tempat sampah. Iya sih, parah sih, bener. Tapi kalau misalkan kekurangannya ada satu lagi ya Tete mau kasih tahu. Apa tuh? Abi tahu? Aku tahu kalau anak introvert kekurangannya apa. Apa tuh, Bi? Suka insecure. Iya benar. Aku kan jujur ya Teh ya, kalau misalkan kayak main tuh banyak banget temen aku yang introvert. Itu banyak, mereka tuh suka insecure, padahal tuh mereka tuh punya apa ya, punya potensi gitu loh. Iya betul. Jadi kadang kayak ya karena berkat overthinkingnya, dan dia tuh kayak nggak punya support system kasar gitu kan. Jadi kayak bener-bener sendiri gandelin gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan aku kalau main sama introvert tuh, aku tuh kayak, aku kan extrovert ya, jadi tugasnya kayak aku ngasih energi buat mereka, kasar gitu loh. Iya. Bener nggak sih? Bener. Dan terkadang bener nggak? Bener kan? Dan emang mereka tuh seneng banget kalau misalkan dikasih energi atau dikasih kepercayaan gitu loh. Misalnya kayak aku punya teman kan anak introvert tuh banyak banget gitu kan ya. Hey lo tuh keren, lo tuh ini kayak ngasih inilah apa ya, pemikiran positif lah buat mereka gitu loh. Dan akhirnya mereka positif gitu loh. Iya. Gitu sih. Nah, kalau misalkan aku ya, kalau Tete kan, kalau misalnya lebih nyaman sama anak-anak introvert atau extrovert kalau main? Kalau aku sih jujur yang mana aja aku bisa masuk gitu loh, bisa masuk ke semua kalangan gitu. Kalau ke extrovert itu aku bisa banget kan, istilah karena kita sesama extrovert. Kalau introvert aku juga bisa gitu. Nah, paling nge-treatnya juga kayak Abi gitu. Aku jadi boosternya mereka, terus kayak yang aku lebih menyesuaikan mereka tuh gimana sih kayak gitu. Jadi aku juga nggak mau main dominan gitu. Terus juga aku kayak ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngejudge dia bahwa misalnya orang introvert itu cerita ke aku, terus aku tuh nggak pernah bukan memotong apa ya, aku nggak pernah menolak perkataan dia, aku iyain terus aku tambahin paling kayak gitu. Lu tuh salah gitu. Iya, nggak judgement. Iya, nggak ngejudgement ya maksudnya ya, nggak menghakimi gitu kan? Iya, tidak menjudge, betul. Iya sih benar. Iya sih benar sih. Kalau aku mau sharing aja Teh ya, boleh nggak? Iya, boleh dong. Boleh ya. Kalau aku sih jujur kalau masalah main tergantung. Kalau misalkan extrovert, kalau anak extrovert itu kan ekspresif ya. Jadi kayak kalau extrovert itu lebih asik-asik gitu loh. Ya nggak? Lebih kayak have fun, ketawa-tawa, bla 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 gitu kan, bacot. Kalau masa cerita mata juga ngalir sendiri gitu kan ya. Iya. Nah, kalau sama anak intro itu tuh rada seksi dengan treatmentnya. Kerasa nggak sih? Iya. Ya nggak? Kayak kita lihat dulu tuh kayak dia tuh bisa nerima kita apa enggak, ya nggak? Rada autentik gitu kan ya. Cuma aku punya pengalaman nih ya. Justru anak introvert itu tuh punya tingkah laku yang lebih aneh daripada extrovert, percaya nggak sih? Gimana tuh? Iya, dia gini loh, tingkah lakunya dia tuh bisa nunjukin itu ke dia yang dia nyaman aja. Misalnya aku kan extrovert nih kan ya. Terus aku bisa masuk ke dia bisa kalau misalkan dia rasa aku nyaman buat dia bakal ngeluarin siapa diri dia. Dia tuh tingkah lakunya aneh-aneh. Gimana ya, kelakuan anak bocah gimana sih? Yang lucu-lucu, dan aku tuh nggak nyangka kalau dia ngelakuin itu. Paham nggak? Jadi kayak gimana? Jadi Abi itu setelah masuk sama anak introvert, jadi Abi tahu aslinya gitu loh. Iya, benar-benar kayak gitu. Apa tuh gimana ya, tingkah lakunya tuh aneh-aneh aja. Ada yang kayak anak kecil lah, ada yang tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang jahil lah, atau misalkan kayak tiba-tiba nyinyir lah kayak gitu. Itu introvert kayak gitu. Mungkin menurut aku dia tuh udah nyaman sih. Iya bener. Walaupun Abi ekstrovert, tapi kalau emang dia udah merasa nyaman, dia bakalan kayak lebih ekspresif juga. Benar. Dia masih belum bisa menyesuaikan kalau sama orang lain. Dalam arti itu stranger gitu loh. Itu bisa kalau sama stranger. Kalau sama orang deket gitu. Dan Abi juga nge-treat teman Abi bagus. Menurut aku itu dia pasti bisa gitu untuk terbuka gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya intinya orang introvert butuh dipancing sih nih menurut Iya, betul banget. Setuju banget. Dan jujur ya, kalau misalkan kita bukan pintar sih, kalau kita bisa bikin nyaman dia, entar juga dia tiba-tiba cerita sendiri tau Teh tanpa kita tanya. Iya bener kan?
kan. Bener kan? Tete pernah ngelakuin itu nggak? Atau pernah ngerasain? Kalau aku sih dia juga bakal cerita juga gitu. Terus kayak yang aku pokoknya buat gimana ceritanya ya, anak introvert itu, teman introvert aku senyaman mungkin sama aku gitu. Jadi dia bakal terbuka juga sama aku tanpa aku pancing, dia bakal ceritakan ke kita. Iya benar-benar. Iya sih. Jadi kayak aku mikir kayak anak introvert tuh sebenarnya nggak diem-diem banget gitu loh. Jadi kayak tergantung iya nge-treatnya gitu. Nge-treat masih. Cuman emang kita balik lagi ke ininya, ke berapa persennya. Misalkan ada juga orang introvert 100%, jadi bener-bener kayak dia tuh diem, mau dipancing kayak apa juga stuck gitu, karena juga kayak gitu. Nah terus kayak ada juga introvert yang mungkin misalkan kadarnya 30-70, 30% extrovert, 70%-nya intro. Jadi itu emang intinya semua itu tuh karena ada rasa dominan gitu. Tapi basically dia extro apa intro kayak gitu loh, iya nggak sih? Iya benar. Bener sih. Waduh, aku suka lucu kalau lihat anak introvert tuh kadang menggemaskan gitu loh tingkah mereka tuh. Tapi kalau Abis sendiri lebih suka main sama anak introvert apa extrovert nih? Nah, kalau misalkan main ya, kalau misalkan main tulus, main setia, introvert. Introvert ya. Kalau anak Ya, benar, kalau sang ekstro itu kan ibaratnya dia kan ke siapa aja hayu kan, jadi kayak murahan gitu loh, murahan. Iya. Ya kan murahan, jadi kayak Terus. murahan, jadi kayak ke siapa aja kapan aja ayo gitu loh. Ya, cuman anak kayak ekstro tuh gitu santai, kalau kalau intro tuh gimana ya, kadang harus kayak lebih otentik aja nganggepnya gitu loh. Iya. Cuman dia kalau dia ada kekurangan dan kelebihan. ada kekurangan kelebihan sih. Jadi kayak intinya kalau orang terlalu introvert juga nggak bener juga. Orang kalau terlalu ekstro juga nggak bener, karena banyak banget tuh orang di luar sana tuh ekstro tapi jadi toxic gitu loh. Jadi kayak pasing, ngeganggu gitu kasarnya. Gitu sih. Teteh pernah lihat orang yang ekstronya 100% nggak? Yang apa? Yang ekstronya 100%. Yang extrovert 100%. Kadarnya 100%. Paling Belum ya? Masih intinya ini aku gitu. Iya. Teman sepermainan aku masih anak extrovert tapi nggak mungkin nyampe 100. Abi aja nggak nyampe 100 kan? Nggak sampai. Nggak mau sampai 100. Kacau. Kayak gitu sih. Ya intinya kalau kalau masalah main, aku kalau setia introvert, itu setia parah, dan mereka tuh good listener loh. Maksudnya itu tuh pendengar yang baik loh anak intro tuh. Pendengar yang baik banget. Jadi kalau anak ekstro tuh aku sampai sekarang main, cuma kalau buat diajak deep talk tuh kayak setengah-setengah, nggak dalam gitu loh. Aku punya pengalaman nih Bi, sama anak introvert. Jadi apa ya, kita temenan gitu. Nah kita juga lagi ada project misalnya. Kita tuh emang berkesinambungan gitu, dapat bersatu bergabung. Karena dia yang tipe pemikir, dia tuh istilahnya gini loh, yang istilahnya yang ngerjain tugasnya lah gitu loh, yang bikin materinya. Sedangkan aku anak ekstrovert, nanti bagian yang ngomong ke masyarakatnya, Iya gitu. benar. Berinteraksi sama orang lainnya, jadi kita bisa saling melengkapi gitu. Iya betul. Aku bisa ngebantu dia yang pendiam, dia bisa ngebantu aku mungkin yang misalnya dia lebih tipe pemikir kan, lebih banyak tahu mengenai pengetahuan gitu. Mungkin lebih tepatnya gini, dia kalau anak introvert itu tipe orang yang di belakang layar, kalau saya extrovert di depan layar, gitu kali ya. Iya betul. Nah benar banget sih. Ya sih, setuju banget lah. Tapi juga sih Bi, gimana? Kalau yang introvert juga ada nggak sih yang bisa tampil di panggung gitu? Ada. Cuman emang butuh waktu dan butuh jam terbang yang lebih tinggi daripada ekstro. Oh gitu. Ya, butuh apa ya? Penyesuaian diri dan support system sih lebih tepatnya. Kayak gitu sih. Ya sih, menurut aku sih gitu ya. Ya intinya kesimpulannya, mereka anak ekstro, anak intro itu punya kekurangan dan kelebihan, tetapi gimana cara kita bisa menyesuaikannya, ya nggak sih? Ya betul. Iya benar banget sih. Wah, buat Teh Nadia nih, closing dong. Closing dari aku mengenai ekstrovert dan introvert. Iya boleh banget lah. Closing dari aku untuk mengenai kepribadian ekstrovert dan introvert. Aku pribadi yang tipe ekstrovert juga nggak menganggap aku tipe kepribadian aku itu baik
terus aku lebih wah dari yang lain, enggak. Juga yang introvert juga aku nggak pernah ngejudge bahwa introvert baik dan lain-lain gitu. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari kekurangan itu ya kita belajar gitu kepribadian yang maksudnya yang dianggap orang sepele gitu di tipe kepribadian kita gitu kan. Kan ada kekurangan ekstrovert dan introvert ya tadi ya. Ya, aku disebutin tadi kok. Nah, ya itu kita mungkin bisa membuktikannya gitu ke orang kalau emang stigma dari masyarakat yang itu tuh nggak benar gitu terhadap orang ekstrovert ataupun introvert. Sedangkan untuk kepribadian yang positifnya dari yang kita punya gitu. Misalnya yang kata ekstrovert lebih optimis, terus misalnya yang introvert mungkin bisa lebih pintar dan lain-lain itu bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih dijaga lagi juga kayak gitu kan. Jadi walaupun kita ekstrovert kita bisa seimbang gitu loh. Walaupun kita introvert kita juga bisa seimbang kayak gitu. Jadi nggak sebelah gitu, nggak berat sebelah. Iya, betul. Terus jangan pernah memandang orang lain itu lebih buruk daripada kita. Betul. Pokoknya anggap aja kita tuh manusia yang sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu. Yang wajib saling melengkapi yang tadi aku contohin sama temen aku. Iya, gitu sih. Intinya saling menerima lah ya Teh ya. Iya, betul. Ya, mantep banget lah, luar biasa Teh Nadia. Applause for us. Nanti ada editan gini yang bikin tepuk tangan. Ya bisa jadilah kayaknya. Oke deh, buat Teh Nadia makasih banget ya udah ngasih waktunya buat hadirin podcast aku dan juga udah memberikan suatu ilmu tentang extrovert dan introvert dan gimana sih cara kita mengatasi mereka dan gimana sih cara kita bisa bikin kedua kepribadian ini nyaman sama kita. Itu yang terpenting ya Teh ya. Yap, betul. Oke lah. Thank you banget Teh Nadia. Iya, sama-sama. Oke, itulah penjelasan gue sama Teh Nadia selaku teman gue di jurusan di fakultas gue. Itulah kita sebagai manusia harus saling melengkapi, mau kepribadian kita introvert atau extrovert, karena keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong. Karena kenapa? Karena kita adalah support system di lingkungan sosial. Oke, cukup sekian dari Farabi dan gue dari Evi Chen lah ya. Dari Evi Chen. Semoga teman-teman mendapatkan suatu pengalaman yang baru tentang introvert dan extrovert. Oke, ingat saling menghargai ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi. Sorry gue ngeblank. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Avi Chen ambis banget. Salam pansos, salam pantang anti sosial. Thank you teman-teman.